Alexa Geraldine. Manajer awalnya mengira dia sedang berbicara dengan Natalie, tetapi sekarang dia menyadari itu adalah Alexa. Sikapnya benar-benar berubah ketika dia berbicara dengan nada menyanjung. Maaf, Alexa, aku tidak dapat menemukan kalian, jadi aku sedikit tidak sabar. Aku juga minta maaf. Kau baru saja menghina asistenku, jadi tolong jangan pernah muncul di hadapanku. Jika Zalina Mira bertanya, beritahu dia, bahkan jika dia mengemas sekantong sampah seperti seorang manajer, itu masih sampah. Setelah berbicara, Alexa menutup telepon dan mengembalikannya pada Natalie. Malam itu, mereka bertiga berangkat ke bandara. Dengan popularitasnya dari acara JK, Alexa harus ekstra hati-hati. Ketika mobil mereka melaju keluar dari perkebunan, reporter Black Label tidak menangkap satu foto pun yang jelas. Bahkan, dia tidak berhasil mengambil foto dari bagian belakang mobil. Setelah mereka naik ke pesawat, Alexa akhirnya mengetahui artikel yang dirilis Alan tentang dirinya yang menggoda dengan model pria beberapa hari yang lalu. Jadi, sesuatu seperti ini benar-benar terjadi. Semua orang merahasiakannya dan Kenzie bahkan menghabiskan banyak uang untuk membuat Zalina Mira dipermalukan di peringkat teratas pencarian. Kau tidak perlu melakukan ini, sungguh. Aku tidak bisa hanya menonton ketika kau dihina. Kenzie menjawab dengan nada serius ketika dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Alexa terdiam. Dia hanya menggenggam tangannya, dan dengan lembut menempatkan ciuman di punggung tangannya. Reporter dari Black Label sekali lagi melewatkan momen yang sempurna untuk sebuah foto. Tapi, apakah dia benar-benar tidak menangkap apapun? Setelah penerbangan hampir 10 jam, Alexa dan Natalie keluar dari bandara diam-diam. Tidak lama kemudian, sebuah pratinjau muncul di layar bandara. Rizky dari Dirgantara Entertainment akan mengadakan konferensi pers. Alexa yakin Zalina Mira ingin menyalahkan Rizky. Dia mengerti bagaimana rasanya diperlakukan seperti ini. Tetapi, pada saat ini, Zalina Mira tidak tahu Alexa telah kembali. Jika Rizky mengaku membuat rekaman palsu, kepolosan Alexa akan ditegur dan skandal akan menyala sekali lagi. Itu juga berarti bahwa metode Rizky seperti kebohongan buruk yang menjadi bumerang. Karena sepertinya dia benar-benar memiliki sesuatu untuk disembunyikan, dia menyembunyikan fakta bahwa kehidupan pribadi Alexa berantakan. Dan dia memiliki hubungan yang ambigu dengan beberapa pria. Mempertimbangkan segalanya, Rizky berada dalam situasi yang sangat sulit. Di antara pilihannya, dia tidak keberatan terluka, tetapi dia tidak ingin menyakiti kekasihnya yang sudah mati, juga tidak ingin menyakiti seorang teman yang masih hidup. Setelah kembali secara diam-diam ke Indonesia, Alexa menghubungi semua teman yang mungkin bisa membantu. Dia tidak takut memulai pertempuran dengan Zalina Mira, dia hanya ingin menemukan cara terbaik bagi Rizky untuk mundur. Alexa, aku merasa seperti kau terlalu khawatir tentang Rizky. Lagi pula, dia adalah seorang manajer top dan memiliki caranya sendiri dalam menghadapi situasi. Aku yakin dia tidak akan hanya berpangku tangan ketika Zalina Mira mengancamnya. Hibur Natalie dalam perjalanan ke Dirgantara Entertainment. Apa yang bisa kau ubah dengan pergi ke Dirgantara Entertainment? Aku tidak pergi ke sana untuk mencari Zalina Mira, jawab Alexa dengan tenang. Aku akan ke sana untuk menunggu Rizky. Kecuali kakak punya cara yang lebih baik untuk berhubungan dengannya? Natalie menggelengkan kepalanya. Rizky menolak untuk mengangkat teleponnya, tidak peduli siapa yang menelepon. Karena dia akan mengadakan konferensi pers di Dirgantara Entertainment, dia pasti akan muncul terlebih dahulu. Tunggu, kakak. Dapatkan seseorang untuk menyelidiki di mana Amara Brayaksa dimakamkan. Natalie mengangguk. Dia berpengalaman dengan hal-hal sederhana seperti ini. Sesaat kemudian, dia memberikan nama makam langsung ke Gilang, dan menyuruhnya mengantarkan mereka ke sana.
Dari saat dia menjemput mereka dari bandara, Kenzi telah memerintahkan Gilang untuk menjadi sopir Alexa dan Natalie. Ketika Gilang dan Natalie pertama kali melihat satu sama lain, mereka sedikit canggung. Bagaimanapun, Natalie sebelumnya menyarankan mereka hidup bersama. Meskipun Gilang tidak mengerti alasannya, hati Natalie masih berdebar. Terutama pada saat ini ketika Gilang terus menjadi tunangannya saat dia mengantar mereka berkeliling, ketidaknyamanan di hatinya berlipat ganda. Karena hari itu mendung dan berkabut, Alexa memakai dirinya dengan jaketnya ketika dia memasuki makam. Seperti yang diharapkan, dia menemukan Rizky di depan makam Amara Brayaksa. Mata mereka bertemu. Rizky jelas terkejut ketika dia berdiri dan bertanya, "Kenapa kau kembali? Kau masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di Jepang. Karena kau tahu aku punya begitu banyak pekerjaan. Kenapa kau pergi begitu tiba-tiba?" Alexa menatap Rizky sebelum menempatkan seikat mawar putih di kuburan Amara Brayaksa. Melihat foto wanita muda di batu nisan itu, Alexa secara alami menggenggam tangannya sebagai tanda penghormatan. "Kau sudah mendengar tentang apa yang terjadi sore ini?" Alexa mengangguk. "Tiba-tiba aku mengerti kenapa Kenzi selalu bertanya kepadaku, kenapa aku memilih jalan yang menyakitkan diriku bahkan ketika aku punya solusi yang lebih mudah. Saat ini, aku akhirnya mengerti bagaimana perasaannya karena aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Apakah kau kembali karena kau tidak ingin terlibat? Apakah kau berpikir, pada titik ini, aku masih takut pada Zalina Mira?" Alexa menoleh dan menanyai Rizky. "Aku benar-benar tidak ingin seorang temanku mengalami rasa sakit yang sama seperti yang telah aku alami." "Alexa, apakah kau pernah mengalami kehilangan harapan? Putus asa?" Rizky menunduk ketika dia menyentuh foto di batu nisan. Meskipun kekasihnya telah pergi selama bertahun-tahun, rasa sakit di hatinya masih tidak bisa dihilangkan. "Tentu saja aku punya. 3 bulan yang lalu, malam sebelum aku menikah, aku menemukan tunanganku berselingkuh tepat di samping tempat tidurku. Hari berikutnya aku menikah dengan Kenzi di kantor urusan sipil," jawab Alexa. "Tapi, bahkan jika aku belum bertemu Kenzi, aku masih tidak akan menyerah pada hakku untuk mencintai. Kenapa aku harus membiarkan sesuatu seperti ini menghentikanku? Aku sangat bersyukur bahwa aku akhirnya bertemu dengan Kenzi. Memberikan cintaku padanya benar-benar layak. Bukankah itu menyakitkan? Menghabiskan tahun demi tahun kehilangan seseorang dengan menjalani kehidupan yang sama persis, itu benar-benar menyakitkan." Setelah berbicara, Alexa mengeluarkan kartu nama dari tasnya. "Aku tahu kau tidak membutuhkan ini, tetapi aku hanya ingin menawarkan awal yang baru. Tidak peduli apa yang kau putuskan untuk kau lakukan di konferensi pers yang ini, kau mendapat dukungan penuh dariku. Zalina Mira, di sisi lain, jika aku menemukan kesempatan untuk membalasnya, bahkan jika itu sangat kecil, aku masih akan tetap merobeknya." Setelah berbicara, Alexa berbalik dan meninggalkan makam, meninggalkan Rizky di depan makam Amara Brayaksa dengan pemikiran yang mendalam. Alexa mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia telah mengalami keputusasaan, dia tidak akan pernah menyerah untuk terus mencintai. Rizky mengulangi kata-kata Alexa dalam benaknya, dan tiba-tiba merasa ada beban yang diangkat dari pundaknya. Dia tersenyum ketika dia menundukkan kepalanya dan berbicara ke foto di batu nisan, "Amara Brayaksa, mungkin aku benar-benar telah mengunci diri terlalu lama. Tentu saja, reputasi orang mati itu penting, tetapi pada akhirnya, itu semua di masa lalu lebih penting untuk fokus pada yang hidup." Di aula utama Dirgantara Entertainment, sejumlah besar wartawan sudah berkumpul di konferensi pers. Setelah mendengar bahwa Rizky memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang berita utama Dirgantara. Tepat sebelum konferensi dimulai, Zalina Mira berdiri di satu sisi dan berbincang dengan Alan saat dia melihat staf menyiapkan panggung.
kau harus hati-hati dengan Rizky. Bagaimanapun, dia adalah manajer kelas atas. Dulu ketika kita bertiga masih berhubungan baik, dia selalu menjadi tipe yang tidak terpengaruh. Padahal pada kenyataannya, ia sudah menghadapi situasi ini. Dia tidak pernah membuat orang lain khawatir. Zalina Mira menyilangkan tangannya dan berbalik untuk melihat Alan. Tidak peduli seberapa mampunya dia akan selalu memiliki kelemahan yang tidak bisa dia singkirkan. Kelemahan itu adalah amarah Brayaksa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.